spesial balik lagi bareng gue Helvi Erianti di Ocehin Helvi. Kali ini gue lagi sama jeng Bang Jung. Wow, ini legendnya Bogor banget ya ampun. Legend apa ya? Sebenarnya dari episode awal tuh ya Helvi udah pengen ngajak ngobrol sama Encung gitu loh di Ocehin Helvi. Cuman kan dari kemarin lihat, waduh Mang Encung lagi sibuk banget nih. Betul, bukan sibuk sih. Karena emang apa ya gitulah. Namanya juga warga masyarakat Indonesia. Tapi sehat ya Mang ya? Alhamdulillah, sehat banget, sehat mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insya Allah sehat lahir batin. Sehat. Kalau sibuk lagi sibuk apa Mang Encung? Kesibukan di luar band. Dua-duanya di luar band dulu deh boleh. Di luar band sih sementara gua kan sekarang main workshop kayu ya. Yes. Karena sebelumnya ini pekerjaan yang memang digeluti dari udah lama juga sebetulnya. Berawal dari kenek tukang-tukang bangunan gitu kan. Sampai akhirnya sekarang jadi bisa dan punya workshop sendiri gitu. Woi, itu dari belajar akhirnya jadi Betul. punya usaha sendiri. Keren Mang Encung. Nama itunya apa Mang workshopnya Mang? Workshop namanya Panda Furniture ID. Panda Furniture ID. Ya, Alamatnya bisa disebutin aja? Alamatnya di Jalan Bantar Kemang, Jalan Rambutan Raya, nomor 40, Bantar Kemang, Bogor Timur. Oke. Langsung aja mampir di pinggir jalan. Weh, sekalian deh Mang, kita promoin juga di situ tuh ada apa aja di Panda Furniture? Gua bikin kebanyakan untuk sekarang sih kebanyakan permintaannya tuh custom, kayak kemarin bikin kitchen set, mix sama antara besi sama kayu gitu kan. Dibilangnya apa tuh? Metal wood. Weh, keren ya. Gitu kan. Kerennya metal wood. Padahal ya besi, kayu gitu kan. Kemudian bikin lemari-lemari, meja-meja kayak gitu lah berdasarkan keperluan gitu. Ya, teman-teman juga sih yang memang rata-rata pembelinya nggak jauh dari lingkungan gue juga, masih itu aja gitu. Ya, teman bawa rezeki emang ya. Betul, alhamdulillah banget. Oke, jadi apapun yang teman-teman mau bikin di Panda Furniture ini bisa ya, kayak meja atau kitchen set tadi, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang berbau kayu sama besi ya. Betul. Itu bisa dibuat di Panda Furniture, gitu ya, Mang? Betul. Sekarang kalau di musik lagi sibuk apa, Mang? Di musik sebetulnya kalau dibilang sibuk, ya enggak juga, karena gue tuh orangnya udah men-explore. Yes. Gitu kan. Main musik itu sebetulnya hanya menjadi gerbang aja. Gerbangnya itu dalam artian basic sih gue sebetulnya senangnya main musik itu dulunya blues. Yes. Karena memang dari kecil, dari zaman dulu kan 17 Agustus tuh ya kan. Sering dengerin tuh kalau misalkan ada panggung 17-an tuh sering ada yang namanya acara-acara parade kayak gitu kan, malam 17-an gitu ya. Malam anugerah itu yang kita tunggu di tempat tinggal kita tuh setahun sekali ya Mang ya. Betul, momentum itu. Benar. Jadi sering tuh waktu itu bukan dicekokin sih dengarnya. Pemuda-pemuda di kampung gue itu emang rata-rata musisi mereka itu kan. Kemudian rata-rata yang mainin musiknya tuh ya musik-musik blues gitu kan. Apapun itu kan, sampai akhirnya tahu Jimi Hendrix, tahu B.B. King, tahu Carlos Santana, tahu Eric Clapton dari situ. Kemudian pertama kali belajar main gitar itu kelas 2 SD. Wow. Lagunya lagu Brandi. Weh, gila ternyata. Belum ditanya udah kebongkar. Makanya pertama kali main musik itu di kelas 2 SD, teman ngocek. Main gitar lu, kayak gitu kan, main deng kayak gitu masih inget banget itu. Terus belajar itu kan. Kemudian di eranya 97, 96, 97 itu ya udah mulai tuh kecekokan musik-musik dari luar gitu kan, kayak semacam dulu tuh kayak Purpose, band-band ska klinik kayak gitu kan. Udah masuk ke ska berarti ya? Sudah, pada zaman itu. Kemudian reggae-nya juga udah sering dengerin gitu kan. Dan ya memang effortnya tuh sebetulnya sampai sekarang tuh gue masih ada di lingkungan itu gitu kan. Dan nggak bisa lepas gitu kan.
meskipun ya basically di blues gitu, kemudian setelah di-combine dan mempelajari silsilah dari jenis-jenis musik tersebut ya mereka ternyata masih satu irama. Oh iya, istilahnya betul. Musiknya masih berada dalam lingkaran pergerakan lah di zaman itu gitu kan. Oke, masih di situ-situ juga ya ruang lingkupnya ya. Tapi Calvin kan tahunya Mang Uncung itu mainnya reggae iya. Tapi ternyata malah blues dulu ya yang didengerin blues dulu, sebelum masuk ke reggae sama ska. Wow. Karena sebetulnya kenapa memilih blues? Ya pertama itu lumayan suka dan enak sih Mang. karakter si pemain gitarisnya juga kelihatan gitu ya, apa ya dibilang wah keren deh gitu kan. Sampai akhirnya ketika gue mempelajari musik tersebut ternyata gampang gitu kan. Istilahnya bisa deh gitu. Gitu kan, dibanding jenis musik lain gitu kan. Apalagi gue main gitar otodidak, sama sekali gak ada yang ngajarin. Dan kebetulan di waktu SMP itu punya temen yang memang doi memang gila banget main gitar gitu kan. Sampai dengerin musiknya juga kayak apa, G3. Kayak gitu. G3. Apa sih kayak Stipe yang didengerin itu Satriani, kemudian Ingwe kayak gitu-gitu. Sempat kecekokin sama dia, cuman karena memang gua nggak nyampe aja. Bener, nggak nyampe gitu, gua nggak bisa main speed, gua nggak bisa sweep gitu kan, gua nggak bisa main hammer atau teknik-teknik gitar lain lah gitu. Akhirnya memilih untuk, ini juga enak, ternyata blues itu nggak harus jago, nggak harus cepat, yang penting soulnya kena udah cukup gitu. Feel-nya emang ya? Kayak gitu. Bener-bener. Lumayan panjang gitu kan, kemudian sampai akhirnya di kelas 5 SD gue pertama kali masuk studio tuh sama temen-temen tuh. Itu lucu juga gitu, kita banyakan rombongan gitu kan, kelas 5 SD masuk studio gitu kan. Sampai ditanya, lu mau pada ngapain gitu kan? Pada latihan gitu kan. Latihan band, latihan band, awas dia gak bener gitu kan. Padahal emang gak bener juga gitu, memang apa di dalam tuh ya cuman ternyata alat band tuh yang dulu kita sering lihat di panggung, ketika kita nyobainnya seperti ini. Kayak gitulah pengalamannya gitu. Proses belajar emang. Proses belajar karena memang lumayan panjang kalau misalkan bisa dibilang. Dulu itu gue tinggal di kampung di daerah Ciamas itu yang di dalam satu kampung itu yang main gitar terbatas. Gak semuanya musik gitu. Ya? Gak semuanya main musik karena mereka itu fokus ke home industry, industri sendal gitu kan. Cuman karena memang di situ dulu gue juga doyan nge-gigs apa kayak gue nonton lah, nonton acara gitu. Kalau misalkan ada teman yang memang habis gajian dari gawe tuh gue komporin beli gitar beli gitar gitu kan. Akhirnya beli gitar lah dulu tuh di zamannya pasarannya Air Merah Oking tuh masih banyak toko-toko tuh, bukan nggak kayak sekarang ya gitu. Nah beli gitar tuh di situ. Kayak gitu ya iseng-isengan aja sih sebetulnya. Itu SMP ya. Tapi mulai masuk studio malah kelas 5 SD. Ya karena kan setelah gue pindah dari Jabaru, dari Jabaru ke kampung di dalam itu, dari kampung Jabaru, kampung Sawah itu. Istilahnya dari situ padahal masih dekat gitu. Cuman memang bisa dibilang di sana itu tidak begitu peduli tentang kehidupan di luar. Yang penting kehidupan di dalamnya itu adalah lu lulus sekolah, yang penting bisa kerja gitu. Terlebih kalau misalkan lu bisa meneruskan pekerjaan dari orang tua lu itu lebih baik. Sebetulnya kayak gitu sih. Tujuannya sebenarnya gitu ya. Cuman karena memang gua di situ lebih ke musik itu lebih, nggak tahu kenapa lebih punya greget yang lebih, akhirnya bisa menularkan teman-teman di kampung itu. Iya, teman-teman yang tadinya nggak bisa jadi tahu gitu ya Mang. Kayak gitu. Sampai akhirnya suka ikutan festival parade tuh. Mulai ngeband parade itu kelas 1 SMP. 1 SMP udah mulai ikut parade. Udah mulai naik panggung. Wow. Gue itu dulu pemain drum, pengennya bisa main drum. Kenapa sih orang-orang tuh semuanya main drum dulu, termasuk Kelvin juga main drum dulu, Bang? Main drum dulu gue. Karena gini sih, kalau gue pribadi ngelihat pemain drum itu emosinya enak gitu. Seru ya. Kalau mukul tuh kayak memang punya nilai Terus kelihatannya juga keren gitu, Bang. Keren gitu.
Sampai ada dulu gue pernah kejadian kayak gini. Gue mukulin ember terus ngegunting seng, gue pukulin di rumah. Kakak gue datang gitu kan, ngapain? siapa nona sih gak sengnya tuh. Dia lo wae, dia bilang begitu. Ya sampai akhirnya kalau gue ceritain hal ini ke kakak gue sekarang, akhirnya kita ketawa-ketawa. Ternyata gitu ya. Dia bilang, iya sih lu nggak bisa lepas dari itu ternyata gitu kan. Memang passionnya langsung di situ. Gitu. Selama ini juga memang ternyata gue nggak ngeh kalau dari situ tuh lu udah ngebangun basic gitu kan. Cuman gue beranggapan kata dia tuh, gue beranggapan ya naonan gitu. Cuman ternyata sekarang terbayar apa yang gue sebut di zaman itu, dia bilang kayak gitu. Seru sih, gitu kan. Apa yang udah dikerjain zaman dulu tuh, yang udah mulai dirintis, akhirnya kan kebayarnya sekarang. Gitu, jadi banyak teman lah, apa segala macam. Nah, Mang Cung, kalau misalkan tadi kan awal masuk naik panggung, itu SMP. Kalau benar-benar serius ngebandnya itu kapan, Mang? Dari situ juga sebetulnya ketertarikan untuk serius ngeband gue udah ada dari situ. Bahkan dulu itu gua 2010 jadi 2009 2010 gua jaga studio di daerah Gunung Batu kan. Nah dari situ tuh sebetulnya sudah ada keseriusan untuk bermain musik, kayak misalkan sok-sok belaga pengen jadi anak band label lah gitu kan di zaman itu gitu. Itu kan zaman dulu tuh memang patokannya kalau lu terkenal lu harus masuk label dulu gitu. Padahal gue sadar gue nggak punya apa-apa. Alat apapun kayak gimana ya, gue punya gitar aja mereknya Prince gitu. Kata gitar mungkin 250.000 gitu kan. Kayak gitu kan. Boro-boro mau jadi seorang yang memang bisa berada di ranah sana. Setelah gue pelajari di musik itu ternyata ya nggak sembarangan namanya bermain musik itu. Nggak cuma sekedar lu punya gitar doang dan memang sekedar cuma punya lagu, lu bisa melesat jadi pemain band itu ternyata nggak banget segampang gitu. Gitu loh, ada prosesnya, ada proses pembelajaran yang benar-benar kita harus fokus di situ gitu ya Bang ya. Kemudian ya terjunlah gue 2009 itu diajak main reggae sama teman-teman gue. Mang bisa main reggae nggak gitu kan? Gue tahu gitu tapi gue nggak bisa main ini ya kata gue. Tenang Mang, reggae mah sama aja ini gitu kan. Oh sama aja, ya udah. Dari situ gue mempelajari musik tersebut gitu kan. Apa itu reggae, sejarahnya itu seperti apa, turunannya apa sampai gitu sedalam kan. itu ya? Sampai sedalam itu nih. Karena sekarang gini, kayak gue belajar main blues. Itu gak semata-mata ya udah main blues begitu gitu kan, asal blues gitu. Ya oke sih gitu kan, nggak jadi masalah mau kayak gimana pun. Cuman alangkah baiknya kan kalau kita mempelajari akarnya dulu. Benar Mang. Gitu kan. Istilahnya kayak gue suka masak, mau bikin sayur asem aja harus tahu bumbunya dong. Kayak gak gitu bisa kan. ngasal. Gak bisa ngasal gitu kan. Yang penting misalkan sayur asem mah sama aja, lu masak hari ini makan 2 hari kemudian tuh asem. Ibaratnya kalau misalkan mau ngasal mah semua orang juga bisa, tapi kan rasanya apa sama, apa enak gitu kan. Betul. Nah, bener-bener. Emangnya sih Mang kalau misalnya kita pelajari satu genre, alangkah lebih baiknya dari silsilahnya kita pelajari dulu. Jadi begitu kita main, feel-nya dapet gitu loh. Gitu ya. Betul. Jadi bahkan nggak cuma sekedar bicara feel dari jenis isian lirik. Itu gua rasa harus kembali ke pakem deh gitu kan. Jangan sampai nyeleneh dari kodratnya, nggak jadi masalah. Memang kalau musik itu sebetulnya sah-sah aja, mau dibawa kemana aja sah-sah aja gitu. Cuman gua kadang-kadang suka miris kalau misalkan ngelihat ada genre musik yang gua suka, kemudian ketika ngedengar isian liriknya ya mereka cuma bicara tentang yang itu aja gitu kan, yang istilahnya gue yakin semua orang ngerasain jatuh cinta, patah hati, diselingkuhin, dicemburuin dan lain-lain. Pastilah gitu kan. Semua orang pasti pernah ngalamin itu. Nah, tapi kan di luar itu ada fase yang memang berbicara selain bicara hal itu gitu. Kayak gitu aja sih, tapi ya nggak jadi masalah. Dikembalikan lagi sama teman-teman deh. Kalau misalkan lo mau bikin lagu-lagunya blues yang memang
dinobatkan untuk gue suka sama lu, gue ini sama lu gitu ya. Yang jadi masalah tuh memang ada liriknya tapi nggak se ekstrim itu gitu kan. Betul. Ataupun musik-musik lainnya gitu. Makanya kan ada disebutnya genre gitu kan, pop, populer kayak gitu kan. Kemudian jazz, ada blues, ada banyak hal lah kayak gitu kan. Kayak gitu sih, banyak hal lah intinya mah gitu. Banyak kan. hal yang bisa dipelajarin gitu. Terus ya kita ngelihat satu genre tuh nggak bisa cuma dari satu sudut pandang aja. Ternyata kalau misalkan kita gali lebih dalam, Betul. itu wow, lebih luar biasa lagi. Kayak contoh gini. Orang awam memahami lagu Bob Marley, No Woman No Cry. Yang ada di bayangan orang awam itu No Woman No Cry, tidak ada perempuan ya, gak usah nangis. Padahal kan bukan itu. Isi liriknya bukan begitu. Bahkan harfiahnya dari No Woman No Cry juga bukan begitu gitu kan. Sudah jelas itu kalau misalkan memang paham secara isian liriknya sudah jelas di situ, bahkan dijelaskan dari bait per baitnya gitu sampai kan. Selesai itu ya. Sampai selesai. Isinya ini loh sebenarnya. Nah, kayak gitu. Kemudian asumsi teman-teman melihat genre reggae di kala itu melihat asumsi teman-teman melihat genre reggae itu, wah, lu anak reggae ya? Iya, gitu kan. Ada yang meren istilahnya identik dengan marijuana misalkan gitu kan. Identik dengan seperti itu. Bahkan dianggapnya itu kalau gue punya bahasa ya berarti reggae itu 3G dong. Gimbal, gembel, ganja misalkan kayak gitu. Nggak melulu begitu gitu kan maksud gue. Nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Nah, gue harap teman-teman di sini ya semuanya gitu kan yang harus bisa mencerna isian-isian kayak gitu kan. Yang banyak sih malang melintang, akhirnya gue benar-benar tadi ditanya kalau misalkan serius main musik ya akhirnya gue memutuskan bermain musik itu adalah melepaskan keresahan aja. Karena kalau misalkan dibilang hobi, yang jelas musik itu hobi musik itu mahal banget. Ya mahal banget Oncom. Mahal banget gitu. Betul. Kan bukan cuma bicara tentang nggak usah jauh-jauh deh, Helpy basis gitu kan. Kalau misalkan Helpy mencintai musik gitu kan, kemudian Helpy membeli alat musik, misalkan idola Helpy basisnya apa nih? Musikman. Nyawa serangan harga musikman berapa belas juta gitu kan, atau enggak second-nya dapat harga di atas 5 juta gitu misalkan. Nah, gua memilih musik itu sih tidak sampai ke sana. Makanya gua nggak bisa bilang musik itu adalah hobi gitu. Meskipun gue berkutat di situ gitu kan. Gue beli gitar aja, pertama punya gitar itu harga 250.000. Karena gue pikir yang penting punya aja dulu deh gitu. Terus yang penting bisa gitu ya. Itu dulu. Gitu kan. Kemudian beli efek waktu itu, efek gitar aja gue beli harganya 350.000 gitu kan. Udah, gue mengamankan udah sampai situ aja pada saat itu. Ketika gue melihat dunia luar, emang lebih gila gitu kan. Luar dulu nih, gue ngeliat dunia luar. Sampai akhirnya masuklah statement-statement itu. Pas begitu masuk semua beneran industri musik yang sebenarnya, pas begitu gue denger, wah gitar aing mah iya harganya sakieu iya. Wah, dan di situ gue ngerasa anjing kata gue. Sampai segitunya ya. Sedangkan mereka itu bermain musik hanya sekedarnya aja gitu, bisa dibilang hobi apa kayak gitu. Is oke lah gitu kan. Nah, sampai akhirnya gue berpikir, kemudian ya muter-muter otak. Yang namanya musik, kalau menurut gue nggak harus jadi patokan hobi mahal deh gitu kan. Kenapa gue nggak ngejar yang main musik-musik yang memang modalnya kecil, tapi memang bisa menghadirkan nuansa musik yang berbeda gitu kan. Sampai akhirnya gue itu sebetulnya senang juga di musik-musik tradisi. Hanya saja gue tidak mendapatkan wadah. Bukan tidak mendapatkan sih, apa ya? Tapi wadah ada kan kalau musik-musik? Wadahnya sebetulnya besar. Banyak ya? Besar dan banyak gitu kan. Kalau misalkan mau diomong juga, ya gue nggak harus keluar sebetulnya. Asli, gue nggak harus keluar. Gue kalau mau ngomongin musik tradisional Sunda misalkan, Gendang Penca atau Saron gitu, nayaga pewayangan, tinggal lari ke bokap sebetulnya. Bokap gue itu adalah seorang nayaga di pewayangan. Nayaga itu apa, Mang? Coba dijelasin ke teman-teman. Nayaga itu adalah pengiring musik di pewayangan. Nayaga itu pengiring musik di pewayangan. Oke, namanya nayaga.
apa wayang golek kan gitu. Apa? Nah kayak gitu. Iya. Nah yang lebih lucu lagi gitu kan, ternyata kakek gue itu adalah dalang. Wow, ternyata silsilahnya tuh udah ada ya Mong ya. Iya. Iya. Nyokap tuh sinden. Wih, ini lengkap. Kayaknya udah bikin grup sendiri Mang. Bapak Nayaga, kakek dalang, ibu sinden. Wow, ya darah tradisionalnya. Darah tradisional dan darah seninya itu kuat sebetulnya. Kuat, benar-benar. Sangat kuat gitu kan. Sampai akhirnya makanya nyokap sebetulnya udah nggak ragu lagi, udah nggak mikir panjang gitu. Ketika gue beneran akhirnya main musik gitu kan. Nyokap itu selalu berpesan, kan gue dipanggil ade di rumah karena apa, ada kakak gue juga gitu kan. Dek, nu jelas mah main hirup di seni mah, istilahnya hirup di seni mah kudu daek meurih. Oke. Istilahnya gitu. Bener. Karena mama nggak saat dari panggung A ke panggung B ke panggung C kemana-mana itu, istilahnya pahit amisna dilakonan gitu, istilahnya kayak gitu kan, sampai dapat ujangan begitu kalau gua gitu dari kan, orang tua gitu ya, dari orang tua langsung gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita gondok terus nih main musik, ya dari awal udah diingetin gitu loh, kalau main musik tuh harus ya terima apa adanya, baik merih gitu loh. Akhirnya kan gua sadar ya gua sampai sekarang pun masih ngerasain yang namanya manggung jauh ke Jakarta, manggung nggak dibayar, kemudian gue balik naik kereta karena ke Malaman gitu, gue tidur di stasiun, masih gue ngerasain kayak gitu. Jadi ini temen aja, Elvi manggung di Jakarta, ketemu Mang Encok. Gue main dimanapun pasti ada Mang Encok tiba-tiba abis cek sound gitu kan siang-siang. Kenaun, Mang kenaun ini dia. Itu asli nih Mang Encok perjalanannya kemana-mana. Ya karena kan, gue nggak berpikir pendek sih sebetulnya tentang musik ya. Betul. Apalagi ini bisa menjadi sarana dan prasarana apapun itu deh pokoknya. Dari segi pekerjaan, lu gaul di musik, insya Allah lu dapat gitu kan. Dari segi pengetahuan, relasi atau persaudaraan, pertemanan, gue yakin nggak putus di situ aja. Karena panjang gitu. Akhirnya kan kayak sama Helpi nih gitu kan. Ya mungkin Helpi tadinya awam tentang gue, jadi lo masa sih gini kapan diri itu gitu kan. Kemudian dia main genre musiknya sebetulnya apa sih? Di tradisi ada, kemudian di main ska-skaan ada gitu, main reggae juga ada, kemudian sekarang punya project yang memang berbau-bau rock itu ada gitu. Ini nih, ntar kita kupas. Ya kan? Kayak gitu. Akhirnya gue memilih ya. Karena mungkin balik lagi ke rasa ingin tahu gue yang berlebihan, sampai akhirnya gue ngulik, mempelajari ABCD, kemudian silsilahnya lagi gitu kan, dipelajari. Ternyata ya nggak usah dulu ngelihat keluar, di lingkup Jawa Barat aja tuh udah gila. Ini tuh udah kaya bro gitu kan, sis gitu kan. Itu maksud gue bukan cuma sekedar main hobi biasa kayak gitu gitu sampai akhirnya ya berputar pikiran gue sampai akhirnya ya tahu sendirilah gitu kan, kalau misalkan orang yang hidup tok di musik tanpa memiliki pekerjaan lain berat banget, apalagi kalau orang yang memang baru nginjek banget gitu, atau enggak memang dia mungkin udah punya pengalaman banyak tentang musik tapi ya dia enggan untuk mencari hal lain gitu, ya enggak sih gitu nawe gitu. Di situ-situ aja. Itu banyak kok di lingkungan gue yang memang ngerasa dia nggak mau ngelewatin momen untuk bermusiknya dia gitu, bahkan berani mengorbankan waktu keluarga gitu kan, sampai ya jadinya ya. Kayak gitu akhirnya gue berpikir gue gimana caranya tetap bisa bermusik, tetap bisa bekerja gitu. Ya dan ternyata pekerjaan yang gue geluti juga kebanyakan ya yang memang berbau-bau seni gitu kan. Oke, benar. Nggak jauh-jauh ya. Tetap di dunia seni. Teman-teman yang lain tahu nggak sih, Mang sebenarnya Mang Encok tuh memang tadinya memang udah ada darah musik lah kayak gitu-gitu. Atau memang mereka tuh taunya Mang Encok cuma di reggae sama di blues gitu. Enggak sih. Enggak. Gua rasa teman-teman enggak. Karena gini, gua akhirnya
setelah gue banyak bermain musik dari beberapa genre tersebut gitu kan, gue memang ada ketertarikan dengan alat-alat musik tradisi. Oke. Gitu kan. Nah dari situlah gue bermain musik ini menjadi jembatan. Menjadi jembatan untuk mengenalkan lagi alat musik yang memang bisa dibilang banyak yang musnah. Oke. Musnahnya bukan secara musnah hilang ya. Iya. Ketertarikan anak muda terhadap alat musik Alat tersebut. tradisional. Nah, itu benar-benar menarik, Mang. Karena padahal musik tradisional atau alat-alat tradisional kan harus dilestarikan. Seharusnya. Sekarang kalau kita nonton pertunjukan tradisional, kebanyakan kan yang main yang memang seniornya gitu kan. Kadang dari anak mereka pun nggak mau nerusin gitu loh. Betul. Benar nggak sih? Betul ya, itu balik lagi. Nggak mau nerusinnya karena nggak ada daya tarik. Yep. Nggak ada daya tarik, istilah nama ya. Kalau gua nih punya bahasa tuh gini. Ini tuh bukan zaman modern, tapi zaman modern gitu. Dimana orang nggak tertarik dengan alat musik tersebut. Bahkan gue pernah mainin alat musik karinding di daerah Pamulang lah, daerah sana. Ini karinding ya? Ini karinding. Mereka itu nanya alat musik ini tuh alat musik dari mana? Oke. Di Jawa Barat ada, di Bali ada, di Papua ada, kemudian di Sumatera juga ada, di luar negeri juga ada. Oke. Keluar ya ada juga. Ada di Vietnam juga ada. Wow. Kemudian di orang-orang suku apa sih itu, Mongol apa gitu, gua lupa gitu. Ada juga gitu. Namanya mereka nyebutnya harp gitu. Oh, bukan karinding ya? Bukan. Kayak kalau karinding kan macam-macam, di Bali aja namanya genggong. Ini. Di Bali itu namanya genggong gitu kan. Kemudian kalau di ada banyak hal gitu, gue lupa juga istilah-istilahnya. Bahkan memang ada seniman dari Bandung itu memang dia mempelajari silsilah tersebut gitu. Oke. Nah ini ada sebagian orang yang menganggap ini tuh adalah alat yang sakral. Oke. Kan Mang Cung, kalau kita lihat, kalau orang nggak tahu alat musik karinding apa sih, ini cuma light stick biasa kayak stick es krim gitu kan. Tuh, ini dari bambu ya? Ini dari bambu. Ada dari bambu, ada dari pohon enau. Pohon enau juga bisa? Bisa. Wow, nice. Gitu. Nah teman Ngoceh, kita belajar alat musik tradisional nih sama Mang Cung. Weh, nice loh. Ayo Mang Cung, lanjut. Tuh. Cara mainnya dipukul? Pukul. Ini alat pukul, cuman nanti dikasih rongga mulut nih di sini. Nggak harus nempel sebetulnya, cuma dikasih jarak segini doang. Oke. Kan asik kan? Asik. Orang kalau nggak tahu ini apaan, ternyata Mang ini ya tadi ini dipukul. Resonansi suara tuh ada di tengah ini. Betul, dari sini ya, tengah, taruh di mulut. Tapi suaranya nice loh. Asik ya? Asik. Tapi bukan sering. Kalau misalkan datang ke acara Sundalem, nah itu kan alat tradisional semua. Itu seru banget Mang, asli. Tapi lebih banyak yang belum tahu juga nama-nama alat musik tradisionalnya. Asik, weh teman-teman, ini langsung loh, cuma diocehin Helmi kayak gini. Gak ada lagi, emang bener sih gue baru malu doang. Ayo mulu ini Mang Cung, aduh. Ya kan kayak gitu. Kemudian ternyata alat musik ini bisa dibilang dengan hasil suara yang tadi, bahannya juga gampang kita dapat gitu kan. Dan secara bambu, dan secara harganya pun murah gitu kan istilahnya. Ini banyak yang jual Mang? Udah banyak komunitas-komunitas yang menjual. Dari komunitas-komunitas Kasundaan ya. Oh, komunitas ya adanya ya? Akhirnya kan mereka membranding komunitas. Oke. Karena kan ketika mereka, kalau misalkan mereka mau ngelepas ini secara umum, kan nggak semua orang banyak suka. Iya. Kayak misalkan gitar nih. Gitar mah nggak sepupu umum, karena istilahnya bahkan orang yang nggak bisa gitar juga kalau udah ngeliat gitar, pengen punya, pengen belajar gitu. Kalau kayak gini kan belum tentu.
Betul. Gimana cara maininnya? Aduh, Mang ini kalau lagi sekolah nggak corona, gue ngajarin anak-anak yang ini nih karinding harus dikenalin. Boleh, gue ada beberapa alat musiko yang memang biasa diajarkan kepada sekolah gitu. Iya. Gue juga sempat bikin bukunya waktu itu, buku panduan ya. Ya meskipun itu bukunya ala-ala versi gue cuma bikin buku itu hanya untuk mempermudah dan bikin orang tertarik aja sih. Iya. Nggak ada esensi apa-apa kayak Ya gitu. nggak ribet-ribet gitu ya, Nggak, Mang ya. Oke, ini kan kecil karinding, cuman berapa senti? 1 jengkal juga enggak. Sekitar Emang ukurannya 20. segini ya? Macam-macam, ada yang Ada lebih yang kecil, ada yang lebih gede, ada karinding kipas juga yang bentuknya 5 begini gitu. Nah, kasih tahu yang 5 gitu. Oke. Ada karinding kipas, kemudian ada yang bikin juga dari kartu perdana bekas. Bisa. Wow. Kayak gitu. Keren temen ngoceh. Ini ilmu banget ini buat teman-teman ngoceh semua, parah. Kan kayak ini. Iya. Ayo, Mang, apa? Ini murah. Ini murah gitu. Kalau misalkan lu beli di tukang-tukang mainan zaman dulu itu, ini harganya cuman paling 1.000 atau enggak gopek lah di zaman itu gitu kan. Ya sekarang udah masuk ke toko-toko yang di toko-toko mall besar gitu. Harganya bisa 15 sampai 20 ribu gitu kan. Hitungannya murah juga. Itu gitu. namanya apa? Kalau gue nyebutnya sesuitan karena soalnya wow, gimana? Saya kasih lihat ke sini. Jadi, ini kayak peluit suara gitu burung. ya, kayak suara burung. Kayaknya waktu SD ada deh dulu yang jual kayak begini. Ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau zaman SD ada gitu Ini kan. Mang Cung masih punya loh. Itu bikin atau beli? Ini beli. Beli. Justru malah gue nemu ini beli gitu kan. Beli. Coba lagi Mang, coba lagi Mang. Seru ya suaranya. Seru. Kayak gitu kan. Nice, keren. Ayo Mang. Murah gitu Itu maksud murah, gua. cuman 2 ribuan. Di zaman ini paling gopel lah SD mah keren gitu Paling kan. sekarang matoknya goceng kali ya kalau misalkan Goceng. gitu. Kalau ada goceng Kalau ada, gitu. jadi tadi kita udah kenalan sama 2 alat musik tradisional yang Mang Cung bawa. Mang, di rumah punya banyak Apa tuh? alat musik tradisionalnya? Kalau dikumpulin sih banyak karena memang gua kan ada beberapa project yang memang alat harus ditinggal juga biar nggak ribet bawanya gitu Oke. kan. Jadi ya yang sisa ada di rumah paling karinding, didgeridoo, suling, Iya. terus gue lagi nyoba bikin juga alat musik tradisi itu namanya lira Greek. Lira Greek. Dari bambu juga. Itu sih sebetulnya alat musik di tahun 400 tahun sebelum Masehi lah, Oke. di era-era itu. Kayaknya aku baru denger deh, lira Greek. Adaptasi kalau sekarang sih disebutnya kecapi Oh, atau iya. harpa kayak gitu. Kalau itu tahu namanya karena umum. Mang. Cuman namanya lira Greek ini diambil di zaman itu aja. Oke, ini ada Suling. suling. Nah, ieu teh suling potong teh cerita teh gua jorok tah orangna gitu kan. Ya, oh ini jadi solatif. Solatif jadi gitu itu. Wih, Gitu. gila luar biasa. Mang Cung, kan kalau ini lubangnya ada berapa? 4? 4. Ini tuh disebutnya suling. Kalau kecapi suling teh ya istilah namanya Kan kayak doreminya tuh beda-beda ya. Satu suling tuh beda-beda yang kita tahu. macam-macam. Nah, kalau Ada ini yang diatonis, kalau ini nadanya dominanti lada. iya. Wih, luar biasa. Gitu kan. Iya. Dominanti lada. Dominanti lada. Ini sama berarti jenisnya ya? Sama jenisnya cuman bedanya ini lebih kecil jadi do-nya lebih naik. Oke, lebih tinggi gitu Lebih ya. tinggi. Oke. Nah, naiknya satunya tiap crash KG setengah ya. Nah, jadi temen ngoceh, Mang Cung tuh punya didgeridoo yang gede ya? Oh ini didgeridoo di dua. Nah, kali. ini yang kecil, tapi di rumah ada yang lebih gede lagi kan? Ada. Oke. Jadi didgeridoo ini Didgeridoo. Didgeridoo itu bahasa dari Australia. Karena alat musik ini memang asalnya dari sana. Oke. Ternyata di kita juga ada alat musik tersebut gitu kan. Disebutnya gongti.
Gongti. Gongti itu istilahnya gong tiup. Gong tiup. Oke. Kan kalau gong yang biasa dipakai kan Pukul. Gong Hmm. pukul. Kalau gongti, gong tiup. Gong tiup. Oke, ternyata itu singkatannya. Ini juga gue bikin sendiri karena memang sengaja supaya bisa dipakai jauh-jauh kemana-mana. Bisa dibawa ya. Bikinnya juga portable gitu. Yang ini hitam bambu juga kan? Bang? Bukan. Bukan. Ini tuh yang hitam paralon. Wih. Tapi kayak serat kayu gitu loh. Gue bakar. Bakar. Gue bakar, gue macem-macemin lah istilahnya. Iya. Biar Parah loh, Mancung emang terbaik. biar apa ya? Iya. Biar beda aja sih sebetulnya. Iya, soalnya kan yang itu gede tuh, Mang. Yang depannya, terus ini juga kayak bengkok-bengkok memang sengaja dibakar ini Oh, melanting berarti dia ya? Dibikin melengkung gitu. Melengkung. Ini bambu. Yang ini paralon, terus ini ada sambungannya itu buat nyambungin karet. Gue pakai karet karena memang seharusnya gue bikin yang lebih perfect lagi bisa lah gitu kan. Cuman karena Horeyama kadang-kadang ya guys, jadi guys mahin deh sakit tuh Cukup gitu ya. Cukup gitu. Iya. Jadi gue pakai karet ban, gue penting ya gue sambungin begini aja gitu. Oke, bunyinya coba, Mang. Bunyinya Wih, keren. Mang, ini niupnya Helvi yakin nggak sembarangan niup, asal niup gitu pasti nggak bunyi, bener gak sih? ini teknik niupnya itu kalau di istilah Inggrisnya apa ya? Birthing apa ya? Birthing apa gitu? Circular birthing istilah nama gitu. Istilah cara Istilahnya niupnya gitu ya? kalau di kita di Sunda disebutnya ngalamus. Ngalamus tuh teknik lain ngalamun ya? Lain. Oke, ngalamus. Ngalamus itu cara mengeluarkan udara lewat mulut tapi tetap menyerap udara lewat hidung. Oke. Jadi kayak gini nih. Kayak gitu. Sedot tiup diandelinnya nanti kumpulin udara di pipi. Kayak gitu. Cara niupnya simpel sebetulnya kayak kalau pemain trompet mungkin tahu lah cara niupnya. Sama kayak main trompet. Kalau misalkan anak-anak zaman dulu tuh istilahnya mau beres nonton motor GP, sok itu. Ya kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu suaranya. Kayak gitu suaranya ya. Jadi cuman kayak gitu tekniknya. Keren kan temen ngoceh, wah parah ini cuma di ocehin Helvi loh. Mancung thank you banget ini asli, ini aku dapat pelajaran banyak banget di sini dari Mancung soal belajar alat musik tradisional. Wow, kalau dibawa semua mah aduh. Kalau dibawa semua ya lumayan lah. Lumayan ya Bang ya. Oke, Mang, Helvi tuh dulu pernah punya punya cita-cita pengen bikin musik, combine musik modern sama tradisional. Ternyata Mang Encung ini baru aja rilis. Oh iya. Habis rilis satu lagu yang mengkombinasikan musik modern dengan alat-alat musik tradisional, ya Mang? Betul. Mantap, luar biasa. Itu mimpi gue lo duluan, Mang. Oke, Mang, boleh diceritain ke teman-teman ngoceh? Secara tidak disadari, ternyata ini mimpi dari teman-teman yang lain juga. Gitu kan. Ingin memiliki konsep musik yang memang serupa gitu kan, yang beda gitu. Kalau misalkan harus larinya ke ke adaptasi gitu. Iya. Adaptasi ke era Adaptasi ke era zaman dulu. Digital. Era dulu atau era digital gitu, sebetulnya sama aja gitu. Cuman memang gue beruntung mendapatkan kesempatan ini untuk mengenalkan alat musik ini dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar sana gitu kan. Akhirnya terbentuklah band tersebut gitu kan. Sebutin aja namanya nggak apa-apa. Iya, namanya Suluk. Suluk. Ini juga sebetulnya gue bisa terbilang baru untuk mempelajari alat musik ini. Iya. Karena Gongti. Karena gue waktu itu ngelihat alat musik kayak gini sering dimainin sama teman-teman
teman-teman hippies lah, teman-teman musik trance musik itu mereka main ya? Main musik kayak gini. Mereka memainkan musik itu untuk komunitas hippies lah. Kayak gitu. Gua ngeliat waktu itu di Bali. Ada salah satu pemain alat musik ini yang memang gila jago banget kata gua, dan napasnya nggak putus-putus sampai 1 jam gitu. Woi, gila. Dia punya napas keren amat ya. Ternyata setelah gua pelajari, ada istilahnya, dan ternyata perlu hanya belajar pernapasan aja gitu kan. Nah kemudian kalau di Bogor sendiri ada beberapa seniman musik tradisional Kasundaan juga menggunakan alat tersebut gitu. Mereka main gongti juga. Biasanya dipakai untuk musik opening apa kayak gimana. Iya. Cuman setelah gue pelajari lagi ternyata ini luar biasa, bahkan bisa digunakan untuk musik meditasi. Bisa ya, Mak? Bisa banget meditasi gitu kan. Meditasi karena teman-teman setelah gue kenal sama teman gue orang Belanda waktu itu, dia memang kalau dia tiap yoga itu yang dia suka dengerin musik-musik dari alat tersebut, dari didgeridoo tersebut gitu. Karena di luar namanya didgeridoo ya. Didgeridoo. Di kita gongti namanya. Di kita gongti. Ya, kalau mereka, wah asik banget ini. Parah. Ya play, gue juga nggak nyangka bisa main musik alat kayak gini lah. Gitu. Sebenarnya mungkin semua orang bisa, asal lo mau nyoba gitu loh, mau belajar emang ya. Kan balik lagi sama ketertarikan tadi. Iya. Mungkin kalau generasi muda kan kayaknya minim banget ketertarikan sama alat musik tradisional. Betul. Gue juga kadang-kadang ya akhirnya gue berkesempatan besar bisa ketemu Suluk, kemudian bisa ketemu sama Fikri ya. Itu bisa mengenalkan alat-alat musik tradisi lagi ke teman-teman yang memang notabene ada di teman-teman band gitu. Ternyata pas begitu di mix, ternyata musik ini bisa di mix dengan musik modern. Dan hasilnya jadi keren, sumpah. Nanti Elvi masukin linknya di sini. Aduh, video klipnya Suluk gila banget. Itu juga, itu gue secara pribadi ngerasa sampai sekarang sih masih ngerasa speechless ya kalau ngeliat video itu. Terus ngeliatin hasilnya gitu. Ini lagu bisa jadi begini gitu kan. Kemudian ternyata setelah sharing sama Mas Bing, Mas Doyo, Mas Buyung gitu kan, mereka juga baru terjun dan ketemu dengan orang yang bisa memainkan alat-alat musik tradisi. Terlebih bisa di mix dan di combine dengan musik modern. Kayak gitu. Ini salah satu pencapaian musisi Bogor yang luar biasa loh menurut Elvi. Jadi kalau misalkan kita lihatnya kayak Bandung mungkin ya, atau Jogja, daerah-daerah lain, mereka memang kental banget sama alat musik tradisional ya. Sedangkan di Bogor sendiri masih jarang-jarang banget anak muda yang tertarik sama alat musik tradisional. Nah, Suluk adalah jawaban kalau misalkan kita tuh bisa menghasilkan sesuatu musik yang keren pakai alat musik tradisional. Karena kan kesannya kalau alat musik tradisional tuh jadul ya, Bang ya. Tapi kalau kita bisa ngemasnya itu bisa jadi itu dia tadi. Jadi keren. Luar biasa loh, Suluk. Terbaik emang. Bang, sekarang aku mau tahu kalau Suluk sendiri tuh artinya apa sih, Bang? Suluk itu sebanyak arti. Pepujian bukan sih? Bukan. Kalau Helpi pernah dengar pewayangan di Jawa, itu mereka itu selalu mengeluarkan suluk. Suluk itu yang mereka keluar itu adalah wejangan. Wejangan dari sang hyang di zaman itu gitu kan. Kemudian kalau ada terjemahan yang mengatakan suluk itu adalah bagian dari kelompok manusia yang yang hidup kembali kepada yang maha kuasa. Kayak gitu sih. Ya gue sih positif aja ya, nggak pernah berpikir tentang gitu ya? Tentang apapun itu. Bahkan nanti ketika si Suluk memang mendapatkan show secara live gitu, gue ada keinginan untuk mengenalkan lagi bentuk sajen, sastra jendra. Sajen itu sastra jendra yang mungkin ada beberapa teman-teman yang beranggapan sajen itu adalah buat manggil untuk memanggil
setan mau Lelembut. melembut tuh. Setan juaranya masih ke dunia ya nama gitu kan ya. Setannya bertebaran di mana-mana, Pak. Setannya udah banyak berbentuk manusia gitu. Makanya apa? Gue pengen mengangkat hal itu lagi gitu di Suluk ini gitu. Untuk mengenalkan kembali tradisi, untuk mengenalkan kembali beberapa alat musik yang memang mereka awam bahkan tidak tahu apa itu alat musik tersebut gitu. Oke. Kayak gitu sih, Bi. Wih, mulia banget lo Mangcung. Nah ini tuh, aduh jarang banget, bukan jarang. Teman Helvi sendiri sih mungkin memang baru Mangcung. Ah serius? Yang baru Mangcung yang terang-terangan di depan Helvi apa segala macam. Waktu itu kan Mangcung bilang, Vi, gua mau bikin musik tradisional kombinasi sama modern. Nah nanti lagu yang itu mah lewat gitu loh. Gitu. Terus ayo bang nanti tungguin dan ternyata hasilnya wow keren asli. Dan teman-teman harus dengerin nanti Suluk nih, ini linknya yang ini harus banget dengerin, harus support dan mudah-mudahan nanti Suluk itu bisa buat karya-karya baru yang lebih gokil lagi. Benar gak Mang? Bener banget. Bahkan nggak cuma ada beberapa alat yang digunakan sih. Gua kemarin explore dapat yang namanya Gucci. Apa tuh? Gucci. Oh Gucci. Ternyata Gucci zaman dulu ya. Gucci zaman dulu itu memiliki Gucci zaman dulu itu memiliki sesuatu, artinya dia memiliki tingkat suara resonansi yang bisa jadi healing juga. Oh ya. Nah itu akan kita gunakan di album di lagu berikutnya. Wow. Ini Helvi nunggu banget Bang. Nah, sebenarnya nunggu panggungan Suluk bisa main live sih itu sih. Iya. Ya, karena kalau misalkan orang nonton virtual di Suluk, pasti rasanya beda. Iya. Sama nanti nonton langsung ada Dupa lah, ada Mangcung bawa alat musik lain itu pasti wow rasanya keren. Jadi yang ditunggu tuh alat musiknya sebetulnya bukan suluknya ya. Kalau Helvi sih suluknya, alat musiknya juga. Jadi biar teman-teman ngoceh semua yang nonton nih Mang, mereka ikut belajar mengenal alat musik tradisional. Paling nggak mereka nggak belajar pun tahu dulu deh, oh ternyata ada alat musik ini, oh ternyata alat musik tradisional bisa dikemas sekeren ini gitu. Iya, Mang. itu sangat sih, itu salah satu titik pencapaian kali ya buat gue pribadi. Makanya gue bersyukur banget bisa dilahirkan di dunia ini, kemudian gue bisa memainkan beberapa jenis alat musik, bahkan nggak cuma modern ya. Bahkan kalau misalkan bisa di-share dan bisa Mang, hayang diajar artinya, sok mangga gue sangat terbuka sekali gitu kan. Atau istilahnya, Mang nyen alat musik kos gitu kumaha sih cara, ayo itu bisa maksudnya ya? Berbarengan aja. Oke, lanjut Mangcung. Kan Suluk sendiri ini kemarin baru rilis ada 1 bulan ya? Baru 3 minggu. 3 minggu, belum 1 bulan malah. Belum 1 bulan. Suluk di YouTube, nanti teman-teman bisa nonton. Nah, untuk progres kedepannya, Suluk tuh mau dibikin kayak apa sih, Mak? Kalau untuk progresnya sebetulnya sih akan lebih tepatnya sih ngalir ya. Karena memang proses untuk menjadi Suluk itu sebetulnya bisa dibilang nggak lama juga, Pi. Nggak lama berarti cepet banget dong. Cuma 3 minggu sampai jadi video klip, Pi. Ngetek, bikin video klip, rilis. Awalnya, gue punya project sama Mas Bim. Itu bikin IDM ceritanya. Pakai DJ Rido, dia bikin IDM gitu kan. Kemudian itu pas bulan puasa tuh. Kemudian selesai dari situ, panjang lebar gue sering main ke Fake Hero gitu kan, nongkrong. Tiba-tiba Mas Doi punya keinginan bikin ini yuk. Progres yang kemarin kita terusin tuh Mang, boleh tuh kayaknya ajib gitu kan. Wah, oke aja gue mah gitu, cuma kayak gimana ya nantinya gitu kan. Ya udah, kata Mas Doi, gue bikin bagannya dulu deh, kata dia gitu. Bagan di musik, oh ya udah. Setelah bikin bagan kemudian di-share ke teman-teman gitu kan. Gua sama Mas Bim workshop ceritanya. Kita bikin workshop deh, alat-alat tiup, kata dia. Kira-kira apa aja nih yang bisa kita combine, kata dia gitu kan. Akhirnya gua datang ke Fake Hero bawa alat ya kan, segambreng gitu. Niup. Nggak sih lila, kata dia. Kurang rekaman weh, kata dia gitu. Langsung rekaman sama dia. Tuh Mas Bim tuh lu, langsung rekaman aja lu ya. Tapi hasilnya keren lu, parah. Setelah kita rekaman, ngobrol,
akhirnya kabarin tuh Mas Buyung, Man kita punya progres begini, isi gitarnya dong gitu kan. Akhirnya diisi tuh gitarnya sama dia gitu kan. Oke, mau gua begini, gas gitu kan. Jadi mereka selalu lempar konsep dan lempar file kan pada saat itu gitu kan. Mas Bim ke Mas Buyung gitu-gitu aja gitu kan. Nah, di proses itu kemudian ini lirik mau gimana, cara nyanyinya gimana. Waduh, gua nggak bisa nyanyi, gua bisa begini. Seadanya aja kali ya. Ya udah, kita konsep tuh gini. Sampai akhirnya pas begitu proses workshop juga di situ kan ada Pupuh Asmarandana. Yap. Eling mangka eling rumingkang di bumi alam gitu kan. Eling mangka eling rumingkang di bumi alam kayak gitu. Itu akhirnya gue memberanikan diri untuk mengutip si Pupuh Asmarandana itu untuk dimasukkan ke bagian lagu itu gitu kan. Kemudian terbentuklah gitu kan. Setelah terbentuk, alhamdulillah dalam perjalanan itu kita disupport oleh PSN Bambu. Pasar Seni Nusantara. Pasar Seni Nusantara yang isinya alat-alat musik yang terbuat dari bambu. Wow, karena memang alat musik gua kebanyakan juga dari bambu. Betul. Cocok, kemudian kita membentuk sebuah kerjasama, dibuatkanlah klip sama beliau, sama Bang Okto. Thank you Bang Okto. Bang Okto ya? Wow. Okto Hadi, thank you. Setelah dibuatkan kayak gitu ya akhirnya terbentuklah si musik tersebut dan klip tersebut gitu. Proses kreatifnya tuh cepat banget ya. Cepat banget karena memang apa ya? Mungkin karena kekuatan dari masing-masing personal kali ya. Jadi terbentuk seperti itu. Kemudian untuk kedepannya sih akan tetap dieksplor dengan alat tradisi. Iya. Tetap ada di jalurnya ya? Tetap ada di jalurnya. Mungkin yang lebih beratnya itu untuk mengkombinasikan dari modernnya itu. Itu lumayan berat sih istilahnya. Apalagi alat musik ini satu nada. Iya. Kemudian kekuatan dari si alat musik tersebut itu ada di karakter si pemain musik tersebut gitu kan. Bisa dibikin beatbox, bisa dibikin suara-suara apapun itu. Gua masih dalam proses belajar untuk menuju ke sana gitu kan. Masih proses panjang, sangat panjang gitu sampai akhirnya ternyata ini tuh nggak sekedar hanya tiupan gitu, hanya sekedar gitu aja enggak. Ternyata masih bisa dikupas secara lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Kayak gitu. Oke, gitu ya Mang. Itu tadi cerita dari proses kreatifnya sampai terbentuk Suluk ini. Oke, Mang. Berarti personil Suluk itu Mancung, Mas Buyung, Mas Bim, Mas Doyo. Berempat ya? Berempat. Ya, sebetulnya banyak peran-peran pendukung sih. Yang ngisi bass kalau nggak salah si Kang Hilman. Iya, yang ngisi bass Kang Hilman. Kemudian yang ngisi Tarawangsa juga ada Kang Alip Karinding. Kebetulan memang dia fokus di pemain alat. Dia pembuat karinding juga. Oke. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya kita menjemput itu personil karena memang lebih intens ketambudan untuk mengupas segala sesuatu musik aja. Betul. Supaya enggak ngejar barang jadi supaya nggak ribet banyak kepala lah gitu sih sebetulnya mah. Dan cepet beres juga gitu ya Mang, kan greget gitu, kita punya sesuatu yang bagus harus cepetnya dirilis juga, karena kalau dientar-entar malah jadi basi ya Mang ya. Betul banget. Bisa ke balap juga sama yang lain, yang lain udah punya yang lebih bagus lagi ya, kita telat padahal musik kita tuh keren gitu. Iya. Gitu. Oke Mang, untuk Suluk cukup ya. Nah sekarang untuk harapan Mang Cung 5 tahun ke depan buat Mang Cung pribadi, pengennya atau apa sih yang belum tercapai sama Mang Cung? Kalau gue sih secara pribadi, pencapaian pribadi ya yang jelas kelar lah di dunia karir ya, maksudnya melesat dan aman gitu. Karena harapan gue setelah semuanya itu settle di dunia karir gue pribadi, ya di furniture gitu kan, atau di apapun itu, gue memang pengen ngebentuk istilahnya apa ya, pengen punya wadah dan punya rumah sih untuk kota sendiri gitu. Kayak misalkan bukan hal yang tidak mungkin tiba-tiba gue beli tanah di tengah kota gitu, gue bikin gedung kesenian sendiri. Ya kan, betul. Bukan hal yang tidak mungkin, itu pengen banget. Amin. Karena gue jujur istilahnya
Greget ya? Greget lah buat teman-teman di ngerasa wah kita teman-teman kekurangan di Bogor, ruang gitu. iya banyak sebetulnya ruang, Tapi bisa dimanfaatin nggak? Bisa kita pakai nggak? kembali kepada birokrasi kan Nah, sebetulnya gitu kan. ribet. Nah ya kan sama berarti semua teman-teman yang memang sharing tentang wadah atau apapun ada di situ Ada gitu di kan. Dan gue juga yakin ketika nanti semua itu berhasil dan terjadi, bukan hal yang tidak mungkin depak-depakan apa kayak gimana gitu kan. Tapi ya bodo amat gitu kan istilahnya. Nanti kita jalan, kita punya niat baik. Betul. Toh buat semuanya juga biar semuanya bisa berkembang gitu kan, Mang. Kalau secara garis pribadi itulah gitu kan. Kemudian kalau misalkan untuk si bandnya ya mudah-mudahan bisa diterima secara masyarakat luas. Syukur-syukur bisa mengenalkan alat musik tersebut lebih mendunia lah kalau gue pengennya gitu kan. Karena kenapa gue harus mendunia gitu? Yeah. Kalau misalkan gue teriak-teriak terus di lokal tanpa ada support dari luar, malah yang lebih terasanya itu adalah hal yang kaku gitu. Malah kebalik kalau misalkan gue teriak-teriaknya di luar, kemudian akan lebih diterima di lokal. Betul. Kayak gitu sih. Di gitu. kita kan kayak gitu ya. Kadang harus naik dulu di luar baru bisa dihargain di dalam. Jangan sih luar negeri. Kita terkenal di luar kota dulu baru di Bogor. Oh ini ada loh. Nah, itu, kayak teman-teman gitu. kita kan banyak yang kayak gitu. Di Bogor ini siapa? Padahal di luar tuh namanya gila-gilaan. Bener kan, Bang? Itu gue pengen jadi momentum aja sih. Yeah. Istilahnya bahwasanya betul bermusik itu hobinya mahal gitu. Tapi gue punya statement tidak bermusik itu tidak melulu mahal. Yeah. Buktinya gue bisa bikin beginian hanya bermodalkan Rp20.000, lucu gitu kan istilahnya. Tapi punya satu karya yang bukan satu karya, punya banyak karya yang wow luar biasa gitu. Iya, memiliki effort yang lebih besar gitu Betul. kan kayak gitu. Harapan gue sih kayak gitulah. Yeah. Bukan mau memecahkan statement gitu. Bukan. Karena istilahnya sih sebetulnya sih memang kalau rules secara orang yang kebule-bulean lah kayak gimana gitu kan atau memiliki paham seperti itu Yeah. gitu. Cuman kalau gue back to basic aja, back to kultur gitu kan. Gue juga bukan orang yang pintar-pintar amat memahami kultur, silsilah dan lain-lain gitu kan. Setidaknya gue tahu apa yang harus gue lakukan gitu kan. Setidaknya apa yang gue lakukan sekarang akan berdampak positif buat lingkungan gue dulu aja gitu. Gak harus lingkungan yang lebih besar gitu aja sih. Betul, luar biasa. Ini mulia sekali Mang Cung ya. Amin. Mudah-mudahan berkah lahir batin buat semuanya. Didengar sama semuanya, diaminkan oleh semuanya. Apa harapan Mang Encung untuk pribadi, untuk bandnya, dan untuk Kota Bogor juga agar kita bisa punya ruang kreatif yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya dengan cara yang mudah tanpa aturan yang ribet. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa terjadi ya. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan deh udah bisa jadi ya Mang ya. Amin, mudah-mudahan banget. Oke. Mang Cung, makasih banget udah mau Sama-sama. ini banyak banget ilmu yang bermanfaat. Aduh yang di-share Mang Cung parah loh. Makasih ya Mang Cung. Sama-sama Pi. Sehat Seru ya? terus buat Mang Cung. Kami juga sehat selalu Iya, Ini oke. konten-konten begini asik Ih, mantap. Akhirnya kan kebuka gitu istilahnya. Ya mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang cuman tahu situ, tahun sih hidupan jelas gitu kan. Padahal Band loba gitu. Ya emang nggak jelas tapi gua punya tujuannya tetap jelas. iya, gue punya tujuan ya cuma memang berangkatnya dari situ. Toh pulangnya juga pasti ke situ juga kok gitu aja sih. Karena ya musik universal gitu kan, apapun itu gua rasa nggak ada istilah halal haram lah. Nggak ada. Semuanya sama Mang. Oke, cukup ya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Alright.